Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akbar Atari Production. Kali ini kita akan sedikit melenceng dari uploadan kita yang terdahulu karena memang saya di lingkup Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang apa itu hidroponik, ya kan? Nanti kita akan belajar mulai dari pengertiannya, lalu sejarahnya mungkin, dan sistemnya seperti apa, tata caranya pembuatannya seperti apa, dan manfaat tersendiri dari hidroponik itu apa, akan kita bahas lebih lanjut. Namun sebelum lanjut, klik tombol subscribe dulu karena subscribe sangat-sangatlah gratis atau tidak membayar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hidroponik itu adalah sebuah metode penanaman yang full menggunakan air. Kenapa kok menggunakan air? Karena dasar dari tanaman itu aslinya dia tidak butuh media tanah untuk membesarkan atau menumbuhkan. Akan tetapi lebih kepada nutrisinya. Oleh karena itu hidroponik ini hanya mengganti media dari tanah menuju ke air. Akan tetapi malah nutrisinya lebih tercukupi. Itu loh. Nah, hidroponik ini nggak membutuhkan banyak air, yang penting nutrisi tercukupi. Kalau tanah semisal kering, tidak ada air, itu malah akan sulit tanaman untuk tumbuh. Tapi hidroponik dengan sedikit air, nah itu dan nutrisi yang tercukupi itu bisa membuat bisa tumbuh lah, seperti itu. Ini adalah contoh dari metode tanaman sistem wick, ya, dimana di dalam hidroponik itu ada beberapa sistem, ya kan, ada DFT, NFT, lalu ada sistem apung, ya seperti ini sistem apung atau sistem wick, ya, yang dimana memang tidak memerlukan air yang mengalir. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, ini saya menjelaskan ke sistem wick-nya dulu aja ya, karena ini untuk pemula sangat-sangatlah disarankan untuk menggunakan sistem ini. Mengapa? Karena sistem ini pertama gampang dibuat, pakai apapun bisa, nggak hanya pakai ini sih, nanti pakai botol yang ada di sana itu jejer, nah itu botol semua, bisa pakai pipa itu nanti mau dibuat. Nah, keuntungannya itu yang pertama mudah dibuat, lalu keuntungan yang kedua lebih simpel, modal nggak perlu besar, tapi kelemahannya ya mungkin banyak lah. Yang pertama karena ini airnya tidak bergerak, maka nutrisi terkadang ini, nah nutrisi itu nggak kadang itu guys, apa namanya, ke bawah, kadang nggak larut di dalam air. Contohnya ini, nah, apabila kita beri nutrisi, maka ini akan berwarna sedikit kemerah-merahan seperti ini. Nah, apabila sudah sekitar 4-5 hari atau mungkin 3 harian lah, itu sudah putih seperti ini. Karena apa? Karena nutrisinya nggak larut atau ke bawah. Ini nutrisinya sudah tidak tercampur. Nah, itu kelemahannya. Oleh karena itu, apabila menggunakan sistem wick, yang pertama haruslah dipantau terus kebutuhan nutrisinya agar tercukupi. Nanti ini akan saya ganti airnya menjadi air nutrisi baru. Yang ada di sini ini mungkin ini masih bagus. Nah, yang di sini yang putih-putih ini akan diganti dengan air nutrisi baru. Seperti itu. Ya, sekarang kita akan coba mencampurkan larutan nutrisi ke dalam botol berkapasitas 1,5 liter air. Nah,
Pertama gini guys, saya kan bukan lulusan, saya kan kuliah di peternakan. Tapi coba-coba pertanian, apa salahnya kan? Jadi kalau ada kesalahan, tolong komen di bawah ya, agar kita saling memberikan saran, kritikan lah, karena kritik itu membangun. Nah, ini ada 2 nutrisi, ada nutrisi A dan nutrisi B. Ini dua-duanya ada nutrisi, kita campurkan per nutrisinya 5 mili per 1 liter air. Jadi kalau ada 1,5 liter air di sini, kita akan campurkan nutrisi A 7,5 mili air dan nutrisi B 7,5 mili air. Oke, capcus. Nah, cara ngisinya gini teman-teman, kan ada 2 kan, ada 2 nutrisi A dan nutrisi B ini, dan akan dimasukkan di dalam botol berkapasitas 1,5 liter. Nah, nutrisi A nanti akan diberikan 7,5 mili, nutrisi B akan diberikan 7,5 mili. Caranya gimana agar tercampur semua? Ini kita pakai, kalau di pakan itu pencampuran metode segitiga. Jadi kita campurkan, kalau di pakan itu model paling yang pakan mikro dulu, lalu ke makro. Nah, ini kita berikan sedikit air dulu, lalu kita masukkan 7,5 ml air nutrisi A. Nah, setelah kita campurkan seperti ini, kita aduk dulu sebentar agar tercampur, lalu kita isi air full ya, seperti itu. Nanti lalu kita isikan di setiap botol air yang membutuhkan. Nah, itu bisa juga sih agar lebih hemat aslinya itu, agar tidak gonta-ganti air terus, kita bisa hanya sedikit melarutkan kembali nutrisi kepada air yang sudah ada di tanaman. Akan tetapi karena memang ini masih masa percobaan, jadi saya ingin trial and errornya sedikit lebih kecil ya. Oleh karena itu ya lebih baik saya mengganti, meskipun ini membutuhkan biaya yang besar, bukan biaya besar, pokoknya biaya lebih besar. Lalu kita akan memberikan langsung pada tanaman yang membutuhkan nutrisi tambahan atau nutrisi pengganti, karena sudah tidak larutnya nutrisi atau jatuh ke bawah nutrisinya. Maaf guys, karena ini di pedesaan banyak motor-motor berseliweran, meskipun sekarang kondisinya lockdown. Ya, ini adalah larutan yang telah kita campur tadi. Lalu ini adalah tanaman-tanamannya. Nah, yang akan kita berikan larutan itu yang sudah bening kayak gini. Nah, yang seperti ini masih kita diamkan saja karena larutannya masih tercampur, atau baru saja diganti ya ini. Ya, ini kalau gantinya kapan tergantung sih, nggak tergantung hari kan. Tapi kalau sudah bening seperti ini ya kita campurkan langsung. Nah, yang seperti ini kenapa dicat? Ya, ini adalah satu percobaan dari saya. Bedanya yang nggak dicat sama yang dicat itu sangat banyak. Yang paling signifikan itu yang nggak dicat ini biasanya airnya berlumut, ya kan. Nah, terus yang dicat itu airnya lebih aman karena tidak langsung terkontaminasi oleh sinar matahari. Selain itu, yang dicat ini nutrisinya nggak tahu ya, lebih awet kok daripada yang ini, yang bening-bening ini. Tapi ini masih masa percobaan, nanti hasil akhirnya kurang tahu juga. Oke, langsung kita campurkan nutrisinya. Ini ya, kayak gini. Kita taruhkan di sini. Mohon maaf, di tiap tempat. Kita buang saja.
Kenapa dibuang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, lalu kita campurkan airnya. Usahakan kalau mencampurkan jangan sampai langsung menyentuh tutup botolnya ya. Atau sekiranya itu bisa dijangkau oleh kain flanelnya ini ya. Mungkin seperti itu sistem wicnya. Kita akan coba lagi penggantian nutrisi di model hidroponik sistem apung atau sistem wick atau banyune ora gerak. Kita campurkan ya, mungkin segitu sudah cukup. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi. Oke.